warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PT 8 Karya Salam, dengan 5 anggota. Saya dengan Arini Aldona Rashid dan rekan saya Anggita Wardiningsi, Ade Ridwan Iskandar, Fadilatul Hasana, dan Prima Nizari. Dan saya membahas table of contents. Poin pertamanya definition, detail, explanation of the translation. Yang kedua ada example, some example of salam translation. Yang ketiga journal based of salam translation. Dan yang keempat financial report, syariah based financial report. Poin pertama definition, salam translation. Definition, salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, atau advance payment, atau format buying atau feature dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi yang harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk fungible, atau barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, jumlahnya lainnya. Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Al-Omar and Abdul Haq 1996. Salam AAOIFI, Certificate of Equal Value, issued with the aim of mobilizing funds to be employed for the production of goods, so that the goods product come to be owned by the certificate holder. Suku salam tidak banyak digunakan karena karakteristik dan resikonya yang unik, antara lain: 1. Resiko kredit yang besar dari sisi penjualan karena bisa terjadi resiko gagal panen pertanian atau perkebunan, atau resiko lain terkait komoditas. Resiko pasar juga dapat terjadi ketika market value dan komoditas anjlok di pasar. Penggunaan akad salam antara lain bank syariah atau BUS, UUS, BPRS, BMT, BPRS, nasabah koperasi, perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Bank Victoria Syariah, di mana Bank Victoria Syariah sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966. Perusahaan sebelumnya bernama Bank Swaguna sejak berdiri hingga tahun 2010. Pada tahun 2007 perusahaan diakuisisi oleh Bank Victoria International, dan pada tahun 2010 dikonversi menjadi bank berlandaskan syariah, kemudian berganti nama menjadi Bank Victoria Syariah. Perusahaan adalah anak usaha dari Bank Victoria International dan tergabung dalam grup Victoria Investama. Kemudian alur transaksi akad salam pada Bank Victoria Syariah. Yang pertama adalah bank syariah sebagai penjual atau muslim ilaih pada salam pertama, dan pembeli atau muslim pada salam kedua, negosiasi dan akad salam, lalu kemudian membayar nasabah sebagai pembeli. Lanjutkan nomor 6 yaitu kirim dokumen. Selanjutnya yang keempat adalah biaya masuk, dan yang terakhir adalah negosiasi dan akad salam. Yang terakhir adalah dikirimnya barang oleh pemasok kepada nasabah sebagai pembeli. Lalu salah satu kegiatan akad salam di bank syariah sendiri adalah terjadinya kegiatan jual beli yang menggunakan akad salam, di mana pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk ke transaksi pertama, yaitu PT 8 Karya membutuhkan 50 ton biji kedelai Jawa untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 September 2021, PT 8 Karya melakukan pembelian kedelai dengan skema salam kepada Bank Victoria Syariah. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang biji kedelai Jawa, kuantitas 50 ton, harganya 650 juta atau sekitar 13 juta per ton. Waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 25 ton.
yaitu 2 Desember 2021 dan 2 Maret 2022. Pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Transaksi kedua untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Karya, Bank Victoria Syariah selanjutnya pada tanggal 2 September 2021 mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tuna Sejahtera dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang biji kedelai Jawa, kuantitasnya 50 ton, harganya 600 juta atau sekitar 12 juta per ton, penyerahan modal uang tunai sejumlah 600 juta. Waktu penyerahan barang 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 25 ton, yaitu tanggal 1 Desember 2021 dan 1 Maret 2022. Gunanya tanah dan kendaraan senilai 650 juta, syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Selanjutnya adalah pembuatan jurnal dari akad yang telah disepakati pada sebelumnya. Nah, di sini yang pertama adalah penerimaan dana dari nasabah pembeli. Nah, pembuatan jurnalnya yaitu pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 17, disebutkan bahwa kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Berdasarkan kasus pertama, pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT 8 Karya dan menerima dana salam, maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggalnya di tanggal 5 September 2021 dengan sisi debit yaitu kas atau rekening nasabah pembeli PT 8 Karya. Dan di sisi kredit ada hutang salam di mana terdapat pencatatan debit dan kreditnya di sini ada 650 juta rupiah. Ya, selanjutnya atau yang terakhir, financial report atau laporan keuangan Bank Victoria Syariah. Ya, di sini saya akan menjelaskan laporan neraca Bank Victoria Syariah per 31 Desember 2021. Untuk mengetahui apakah aktiva dan pasifanya sudah balance atau belum. Ya, aktiva terdiri dari kas dan piutang salam. Kas sebesar 55.956 juta rupiah bersumber dari laporan keuangan Bank Victoria Syariah Juli 2021. Sedangkan piutang salamnya sebesar 600 juta rupiah dari modal PT 8 Karya untuk KUD atau pada transaksi sebelumnya. Sedangkan pasifa terdapat hutang salam dan modal. Hutang salam sebesar 650 juta rupiah dari penerimaan dana nasabah yaitu PT 8 Karya. Sedangkan modalnya 55.906 juta rupiah, sehingga total aktiva dan pasifanya sebesar 56.556 juta rupiah atau dikatakan balance. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.